Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Romi Razali, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Saya didampingi dengan Pokja serta agen perubahan. Kami akan menjelaskan bagaimana progres reform kondisi before after pembangunan zona integritas. Fokus pelaksanaan inovasi dititik beratkan pada 6 area perubahan secara konkret. Area pertama adalah manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja. Indikatornya ada 4, yaitu penyusunan tim kerja, menyusun anggota tim berdasarkan kriteria yang jelas antara lain memiliki kompetensi. Kemudian yang kedua adalah penyusunan dokumen rencana aksi yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK dan WBBM. Indikator yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi hasil pemantauan dan evaluasi. Hasilnya berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Indikator yang keempat adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja, kemudian dibentuk agen perubahan melalui SK perubahan yang disertai dengan tugas dan fungsi yang terdiri dari agen perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung, dan lain sebagainya. Sasaran dan target dari area perubahan pertama adalah 1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran, 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, 3. Menurunnya risiko kegagalan karena resistensi perubahan. Area perubahan kedua adalah penataan tata laksana. Ada 3 indikator dari perubahan area kedua ini, yaitu 1. Prosedur operasional tetap kegiatan utama pembuatan SOP, tentunya mengacu kepada peraturan yang diatur dalam Permen PAN RB nomor 35 tahun 2012. 2. E-Office atau sistem perkantoran telah berbasis IT. Sistem kepegawaian berbasis informasi juga telah dilaksanakan untuk melengkapi aplikasi pusat. 3. Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yang dilengkapi dengan Perja nomor 32 tahun 2010 dan Insja nomor 1 tahun 2011. Dengan pelaksanaan indikator tersebut, maka sasaran atau target yang dicapai dalam area kedua ini yaitu 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, 2. Meningkatnya efektivitas proses manajemen, 3. Meningkatnya kinerja di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Area perubahan yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM yang terdiri dari 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu dengan membuat usulan kebutuhan pegawai, membuat peta jabatan dan analisa beban kerja. 2. Pola mutasi internal yang pertama, membuat surat usulan mutasi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kemudian membuat surat usulan promosi dan membuat surat mutasi lokal. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi, dan dibuatkan sebuah laporan sebagai evaluasi. Indikator yang ketiga adalah pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yaitu 1. Membuat analisa kebutuhan diklat atau training need analysis dengan menggunakan asesmen sederhana peningkatan kompetensi. 2. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat, menginformasikan kepada pegawai tentang diklat. 3. Melakukan sharing knowledge, ekspos bersama dan dinamika kelompok. Area perubahan keempat adalah penguatan akuntabilitas kinerja dengan indikator 1. Keterlibatan pimpinan. Kejari Muba membuat satu inovasi, yaitu membuat comment center atau pusat data untuk memantau pencapaian kinerja di setiap bidang melalui CMS dan ARSIS. Kemudian di seluruh aplikasi yang dapat dipantau di ruangan comment center. Area perubahan kelima adalah penguatan pengawasan dengan indikator 1. Pengendalian gratifikasi. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan public campaign dengan pengendalian gratifikasi, membuat ruangan penerimaan laporan gratifikasi, serta pemasangan CCTV pada area pelayanan. 2. Penerapan SPIP. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah membangun lingkungan pengendalian dengan cara melakukan sosialisasi dan membentuk tim SPIP serta membuat laporan pelaksanaan SPIP. 3. Kebijakan pengaduan masyarakat yang diimplementasikan dengan membuat saluran pengaduan masyarakat, baik manual maupun online. Area ke-6 yaitu area peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi 1. Standar pelayanan dengan membuat buku standar pelayanan, SOP pelayanan, dan SOP pelaksanaan standar pelayanan. Di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin ada mencapai 47 SOP dan setiap SOP memiliki alur yang terstruktur. Kemudian kita memiliki sarana prasarana pokok kegiatan pelayanan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, antara lain ruang pelayanan hukum, ruang tahap 2 sarana, ruang
pemeriksaan saksi dan tersangka, kemudian ruang koordinasi JPU dan penyidik. 2. Budaya pelayanan prima dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan pada petugas pelayanan. Kejaksaan Negeri Muba memiliki media informasi layanan mulai dari sosial media hingga di meja informasi atau meja PTSP. Kemudian sarana layanan terpadu yang paling utama adalah Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah membangun pelayanan terpadu satu pintu yang dilengkapi dengan ruang lingkupnya terbatas dengan area yang kami sebut dengan zona hijau. Adanya anjungan tiket pelayanan digital, ruang tunggu yang nyaman dan dilengkapi dengan televisi, ruang pojok baca serta wifi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya ruang laktasi dan bermain anak untuk para ibu hamil dan juga para tamu yang membawa anak-anak. Kita juga menyiapkan sarana prasarana difabel, mulai dari parkir, jalur difabel, tempat duduk serta kursi roda bagi difabel. Ada prasarana parkir khusus wanita, kemudian ada kaca pembatas antara petugas pelayanan dengan para tamu. Selain itu, kita juga memiliki inovasi pelayanan yang menggunakan IT berbasis web, yaitu mulai dari info perkara, info tilang, dan konsultasi hukum. Selain itu ada inovasi pelayanan lainnya sebagai wujud kehadiran Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin di tengah masyarakat, yaitu antara lain 1. Ngopi desa, ngobrol pintar bareng jaksa. 2. Drive to, tilang 2 squad. Dalam bahasa Skayo 2 squad adalah 2,5 menit. 3. Jaksa artis, jaksa antar barang bukti gratis. 4. Jaksa jaga desa, yaitu membangun desa sebagai zona integritas. Dan terdapat inovasi lainnya yaitu jaksa P2PEN, yaitu program penyelamatan keuangan negara dan pemulihan ekonomi nasional. 5. Jaksa cegah karhutla. 6. Cegah illegal drilling, karena di Kabupaten Musi Banyuasin cukup banyak tindak pidana illegal drilling. Dan yang terakhir adalah penilaian kepuasan pelayanan setiap 6 bulan. Kami melakukan pelayanan kepuasan masyarakat dengan pengisian form survei pelayanan masyarakat. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.